falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Falaula, maka apakah tidak kanat qaryatun, ada suatu penduduk suatu negeri, amanat, yang dia beriman, fanafa'aha, lalu memberi manfaat padanya, imanuha, keimanannya, illa qauma Yunus, kecuali kaum Yunus. Lamma amanu, ketika mereka beriman, kasyafna anhum adzabal khizyi, maka kami hilangkan dari mereka kaum Yunus siksa adzabal khizyi yang menghinakan. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa matta'nahum, dan kami beri kesenangan pada mereka ilahin, sampai pada waktu tertentu. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai batas waktu tertentu. Ya. Andai saja seluruh penduduk negeri itu beriman, niscaya mereka akan mendapatkan manfaat-manfaat yang baik dari keimanan itu. Akan tetapi pada kenyataannya kebaikan itu hanya didapat oleh kaum Yunus saja, karena tidak semua penduduk negeri itu turut beriman. Ya. Jadi hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan itu karena ketika dihilangkan azab dari mereka, mereka kembali berbuat kekafiran. Adapun kaum Yunus, maka Allah SWT mengetahui bahwa keimanan mereka akan tetap langgeng. Ya. Itu kaum Yunus. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an walau syaa, dan jika berkehendak Rabbuka, ya Tuhanmu berkehendak, la amana, pastilah beriman, man fil ardi, siapa mereka yang di bumi, kulluhum, semuanya, jami'an, semuanya secara keseluruhan. Afa anta tukrihun nas, apakah kamu hendak memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka menjadi mukmin? Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentunya, ya, tentulah beriman semua orang di bumi. Jadi jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi, iman semuanya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah, dan tidak ada bagi seorang pun yang beriman, dia beriman illa kecuali biidznillah, dengan kehendak dan izin Allah. Wa yaj'alu rijsa, dan dia Allah menjadikan, menimpakan rijsa, siksaan, alal ladzina la ya'qilun, terhadap orang-orang yang tidak mereka menggunakan akalnya. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Tidak seorang pun beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti, tidak menggunakan akalnya. Alal ladzina la ya'qilun. Qul induru madza fis samawati wal ard. Katakanlah Muhammad, perhatikanlah apa yang di semesta langit dan bumi. Wa ma tughunil ayatu wan nudur, dan tidak bermanfaat al-ayat, bukti-bukti, wan nudur, dan pemberi peringatan, an qaumin, terhadap suatu kaum, la yu'minun, pada yang tidak beriman. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Fahal yang tadirun illa misla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Fahal yang tadirun, maka tidaklah
yang tadirun, mereka menunggu-nunggu, illa kecuali misla ayyami alladzina kholau, ayyamil ladzina kholau, seperti hari-hari kejadian umat-umat yang kholau, yang mereka telah terdahulu, min qablihim, dari sebelum mereka. Qul fangtadirun, katakanlah Muhammad, fangtadiru, maka tunggulah kalian. Ini sesungguhnya aku ma'akum, bersama kalian, minal mungtadirin, termasuk orang-orang yang menunggu. Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah Muhammad, maka tunggulah, aku pun termasuk orang-orang yang menunggu. Tidaklah orang-orang yang ingkar itu hanya menanti turunnya siksa di hari-hari yang penuh penderitaan yang dulu pernah dialami orang-orang sebelum mereka. Ya, seperti kaum Nuh, kaum Musa, dan lain sebagainya. Bila demikian, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jika kalian masih menunggu, maka lakukanlah. Aku akan menunggu bersama kalian. Tidak lama lagi kalian akan mendapatkan kehancuran azab di hari kiamat. Yakni orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah setelah jelaslah, ya, tidaklah menunggu selain kebinasaan dan hukuman, karena mereka telah melakukan hal yang sama dengan generasi sebelumnya. Mereka yang dibinasakan, jadi mereka telah melakukan hal yang sama dengan generasi sebelumnya yang dibinasakan. Dan sunatullah itu berlaku terhadap orang-orang terdahulu maupun orang yang kemudian. Ya. Jadi kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh kesudahan yang baik, memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Summa nunajji rusulana. Kemudian kami selamatkan rusulana, para rasul kami, walladzina amanu kadzalik, dan orang-orang yang mereka beriman demikian juga, haqqan alaina, menjadi kewajiban atas kami, nunjil mu'minin, kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikian juga menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Lalu kami selamatkan para rasul kami beserta orang-orang mukmin dari siksaan itu. Keselamatan bagi mereka telah dijanjikan Allah, dan janjinya pasti terjadi, tidak akan dipungkiri. Ya. Jadi azab turun, yang diselamatkan orang rasul-rasul Allah dan orang yang mukmin, orang yang beriman. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin, katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kalian di dalam keraguan, min dini, terhadap agamaku Islam, fala a'budul ladina, maka aku tidak menyembah alladzina ta'budun, yaitu yang kalian sembah, yaitu berhala-berhala, min dunillah, selain Allah, walakin a'budullaha, akan tetapi aku menyembah Allah, alladzi yatawaffakum, yang dia mewafatkan kalian, wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan agar aku menjadi termasuk orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, yaitu berhala-berhala itu. Tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintahkan agar termasuk orang yang beriman. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, jika kalian meragukan kebenaran agama yang kusampaikan ini, maka ketahuilah bahwa aku tidak akan pernah menyembah berhala-berhala sembahan kalian. Aku akan menyembah Allah yang akhir perjalanan kalian berada di tangannya. Dialah yang akan mematikan kalian, dan dia memerintahkan kepadaku agar aku termasuk orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi ketika itu kata-kata ini ditujukan kepada penduduk Mekah
yakni aku tidak ragu-ragu terhadapnya, bahkan aku memiliki ilmu yang yakin bahwa ia merupakan suatu kebenaran, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah batil, dan aku memiliki dalil dan bukti terhadapnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kamu, dia pula yang mematikan kamu, kemudian akan membangkitkan kamu dari memberi pembalasan terhadap amalmu. Oleh karenanya dialah Allah yang berhak disembah dan diibadati, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa. Wa an aqim. Dan Allah memerintahkan aku, hadapkan wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama Islam hanif, ya, dengan lurus yang tulus. Ya. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali kamu termasuk menjadi orang yang musyrik. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Wala takunanna minal musyrikin. Wala tad'u min dunillah, dan janganlah kamu menyembah kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yaduruka, apa yang tidak bisa memberi manfaat pada kamu, wa la yaduruka, dan juga tidak memberi bahaya pada kamu, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan bahaya. Fa in fa'alta, maka jika kamu berbuat penyembahan itu, fa innaka idzan, maka kamu sungguh demikian itu minaz zalimin, termasuk orang yang zalim. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Wa iyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah menimpakan kepadamu bidurrin, dengan mara bahaya, fala kasyifalahu, maka tidak ada, ya, yang dapat menghilangkan bahaya itu, illa huwa, kecuali dia Allah. Wa in yuridka, dan jika dia menghendakimu bi khairin, dalam kebaikan, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Yusibu bihi may yasha, dia anugerahkan karunia-Nya kepada siapa yang dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika Allah menimpakan sesuatu bentuk bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan. Ya, tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang dia kehendaki dan dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa huwal ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qul ya ayyuhan nas, katakan manusia, katakan Muhammad, wahai manusia, qad ja'akumul haqq, telah datang, sungguh telah datang kepada kalian al-haq, kebenaran, yaitu Al-Qur'an, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, maka barang siapa mendapatkan petunjuk, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah yahtadi, dia mendapat petunjuk, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan barang siapa yang dia sesat, fa innama yadhillu 'alaiha, maka sungguh hanyalah dia tersesat di atasnya. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan tidaklah aku alaikum, atas kalian, biwakil, ya, adalah penjaga, memaksa untuk mendapatkan hidayah. Biwakil, penjaga. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepada kamu kebenaran, ya, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapatkan petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan diri sendiri. Dan barang siapa sesat, maka kesesatan itu atau mencelakakan untuk diri sendiri.
Dan aku bukanlah pemelihara untuk dirimu. Wattabi' ma yuha ilaik, dan kamu Muhammad ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Wasbir, dan bersabarlah hatta yahkumallah, sehingga Allah memberikan suatu keputusan. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah sebaik-baik pemberi keputusan. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Ya. Dan bersabarlah hingga Allah memberi suatu keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Selesai surah Yunus di ayat 109. Ya. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Ya, sekarang masuk ke surah Hud. Surah Hud yaitu surah ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Ya, seperti penjelasan yang sebelumnya, yaitu huruf-huruf alif lam ra adalah huruf-huruf hijaiyah, yang tentunya semua di balik huruf-huruf ini memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Kitabun uhkimat ayatuhu, inilah kitab uhkimat yang telah disusun dengan sempurna. Ayatuhu yaitu ayat-ayatnya, summa fussilat kemudian dijelaskan dengan rinci kandungannya, milladun hakimin khabir, dari sisi yang maha bijaksana dan maha teliti. Ya, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Ya, diperinci atas beberapa macam, ada yang mengenai tauhid, hukum, kisah, akhlak, ilmu pengetahuan, janji dan peringatan dan lain-lain. Disusun surah demi surah, ayat demi ayat dan seterusnya. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha teliti. Allah ta'budu illallah, agar kalian tidak menyembah kecuali Allah. Innani, sesungguhnya aku Muhammad, lakum bagi kalian, minhu darinya, nadhiru wa basyir, adalah pemberi peringatan, pemberi kabar gembira. Ya. Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya, dari Allah untukmu. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian. Summa tubu, kemudian bertobatlah, ilahi kepadanya, yumatti'akum, maka dia akan menyenangkan kalian, mata'an hasanah, dengan kesenangan hidup hasanah yang baik, ya, rezeki yang melimpah, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang tertentu, yaitu kematian. Wa yu'ti, dan dia akan memberikan kulladzi fadlin fadlah, pada setiap, ya, di fadlin yang mempunyai fadl, keutamaan, fadlahu yaitu karunianya. Wa in tawallau, dan jika kalian berpaling, fa inni, maka sungguh aku akhafu, aku takut, alaikum, ditimpakan atas kalian, azab yaumin kabir, siksa pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai batas waktu yang ditentukan, dan dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat. Ilallah marji'ukum, ilallahi marji'ukum, kepada Allah tempat kalian kembali, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan di atas segala sesuatu maha kuasa. Kepada Allah lah kamu kembali, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ala innahum yathnun, ya, ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang munafik, yathnun, mereka membusungkan sudurahum, membusungkan dada mereka, liyastakhfu min, untuk menyembunyikan diri darinya Muhammad. Ala hina yastaghshuna, ketahuilah ketika yastaghshuna, mereka menyelimuti diri, siyabahum, dengan pakaian mereka, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, dia mengetahui apa yang
mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan. Innahu, sesungguhnya dia alimun bidati sudur, maha mengetahui terhadap isi hati mereka. Ingatlah sesungguhnya mereka, orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Muhammad, ya. Menyembunyikan perasaan permusuhan dan kemunafikan mereka terhadap Nabi Muhammad. Jadi menyembunyikan perasaan permusuhan dan kemunafikan kepada Nabi Muhammad. Ingatlah mereka, orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Muhammad. Ya, ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati mereka. Ya, Allah Maha mengetahui segala isi hati mereka. Jadi sungguhnya manusia mencoba menutupi dada untuk menyembunyikan apa yang terdetik dalam hati. Jadi mencoba menutupi apa yang ada dalam hati mereka. Mereka berusaha keras menyembunyikan dan menyangka bahwa Allah tidak mengetahui apa yang terlintas dalam benak, dalam hati mereka. Maka ketahuilah, kalaupun mereka beranjak dari tempat tidur dan berselimut di gelap malam sambil menutupi apa yang ada dalam hatinya, maka Allah mengetahui semua yang mereka lakukan, baik yang dirahasiakan maupun yang terang-terangan. Allah Maha tahu apa yang terdetik dalam hati dan apa yang disengaja disembunyikan. Ya. Innahu alimun bidatis sudur. Sungguh Allah mengetahui apa yang ada di dalam isi hati mereka. Ya, dideng-deng selawase urip.